welcome back to Lia Channel. Teman-teman, pernah nggak kalian lihat warung makan yang awalnya selalu rame, tapi tiba-tiba tutup? Atau online shop yang dulu sering muncul di Instagram, sekarang udah nggak kelihatan? Ternyata, data di Indonesia bilang 90% UMKM tutup dalam 3 tahun pertama. Wah, banyak orang kaget dengar angka ini. Nah, di video ini, kita akan bahas kenapa banyak UMKM gagal. Padahal kelihatannya rame dan punya banyak pelanggan. Kita juga akan bahas tips supaya bisnis kamu nggak cuma sekedar buka, tapi bisa panjang umur dan terus berkembang. Nah guys, ada beberapa permasalahan yang harus diperhatikan ya. Pertama, masalah paling besar yang jarang disadari adalah cash flow. Banyak orang terlalu fokus sama omset. Misalnya, wah bulan ini omset 100 juta. Hebat. Tapi mereka lupa omset itu bukan laba. Omset 100 juta, tapi biaya operasional 90 juta. Sisa 10 juta. Dari 10 juta itu masih harus bayar pajak, dana darurat, dan lain-lain. Akhirnya, di atas kertas kelihatan keren, tapi di rekening tipis banget. Pas ada pengeluaran mendadak, misalnya kulkas usaha rusak, atau bahan baku naik, langsung kelabakan, gak siap. Nah, kesalahan kedua, laba langsung dipakai buat konsumsi. Begitu untung sedikit, langsung beli motor baru, jalan-jalan, atau upgrade HP. Padahal kalau mau usaha jalan panjang, sebagian keuntungan harus diputar lagi jadi modal. Misalnya tambah stok, beli alat yang lebih canggih, atau dana promosi. Kita sering lupa, bisnis itu beda sama gaji bulanan. Kalau gaji habis, bulan depan ada lagi. Tapi kalau bisnis, kalau modal habis, nggak ada pemasukan lagi. Jadi disiplin banget sama pembagian laba itu penting. Nah, kesalahan ketiga yang juga sering terjadi ya, rekening usaha sama rekening pribadi dicampur. Awalnya kelihatan praktis, semua masuk ke satu rekening. Gampang ditarik, gampang dibelanjain. Tapi lama-lama bingung. Mana duit buat bayar supplier, mana buat bayar listrik rumah. Kalau nggak dipisah, laporan keuangan jadi berantakan. Kita nggak tahu sebenarnya bisnis untung atau rugi. Makanya penting banget punya rekening khusus untuk usaha. Walaupun usahanya kecil, wajib dipisah supaya jelas cash flow-nya. Dan kita bisa kontrol pengeluaran dengan lebih sehat. Nah, kemudian kesalahan umum selanjutnya, terlalu fokus ke omset, bukan ke laba. Banyak orang senang lihat angka besar. Wah, hari ini jualan 5 juta. Tapi lupa, kalau marginnya kecil banget, sebenarnya kita cuma muter uang. Contohnya, jual 5 juta, tapi modal 4,7 juta. Untungnya cuma 300 ribu. Ditambah biaya operasional, biaya promosi, dan biaya kirim. Bisa-bisa malah rugi. Jangan terjebak rame tapi nggak ada cuan. Lebih baik jualan sedikit, tapi margin jelas. Ketimbang jualan banyak tapi nggak ada sisa. Banyak UMKM juga nggak punya bisnis plan. Kebanyakan plannya sambil jalan. Yang penting jalan dulu, nanti sambil belajar. Sebenarnya belajar sambil jalan boleh, tapi harus tetap punya minimal proyeksi. Berapa biaya tetap per bulan? Berapa target penjualan supaya break even? Apakah sudah ada dana cadangan minimal 3-6 bulan biaya operasional? Kalau nggak ada rencana, begitu ada masalah mendadak, misalnya biaya sewa naik, atau kompetitor buka cabang di sebelah, kita langsung panik dan kesulitan bertahan. Nah guys, pasar itu berubah cepet banget. Contohnya ya, tren minuman boba dulu, yang sekarang udah nggak seramai dulu. Banyak usaha yang gagal karena nggak mau inovasi.
Padahal customer suka sesuatu yang fresh, unik, atau lebih praktis. Kalau kita nggak dengerin feedback pelanggan, nggak update tren, dan nggak berani coba hal baru, lama-lama ditinggal. Ingat, inovasi itu nggak selalu mahal. Kadang cukup tambahin menu baru, cara promosi kreatif, atau cara kemas produk lebih menarik. Kemudian bisnis bukan cuma soal jualan, tapi juga soal manajemen. Banyak UMKM founder jago produksi, jago bikin produk, tapi kurang paham ngatur tim, atau kurang tegas soal SOP. Contohnya pegawai yang sering telat, bahan baku sering telat datang, nggak ada kontrol stok. Kalau manajemen berantakan, usaha akan gampang kena masalah, bikin pelanggan kecewa dan akhirnya tutup. Tips supaya usaha nggak mudah tutup ya. Supaya usaha kamu nggak ikut-ikutan tutup, ini beberapa tips. 1. Pisahkan rekening pribadi dan bisnis. Selalu catat cash flow. Jangan cuma kira-kira di kepala. Sisihkan keuntungan minimal 30% untuk modal putar dan dana darurat. Buat perencanaan minimal 1 tahun ke depan. Dengarkan feedback dan terus inovasi ya. Upgrade skill management, termasuk belajar leadership dan pengelolaan tim. Jadi teman-teman sekarang udah lebih paham kan, kenapa banyak UMKM tutup dalam 3 tahun pertama. Bukan cuma karena nggak ada pembeli, tapi lebih ke manajemen internal yang kurang rapi. Kalau kamu punya pengalaman soal ini, atau pernah hampir tutup usaha, coba share di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman pelaku UMKM lainnya ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.